Om Swastiastu, Salam Rahayu, Rahajong, Semeton Titiang Ring Jebak Jagat Bali lan Nusantara. Kali ini Taru Pingi Channel Bali membahas tentang batu koclak atau batu mekocok atau batu kelotok. Banyak yang masih penasaran, semoga tercerahkan kali ini. Watu mekocok jika diambil dari suku katanya, watu adalah batu, mekocok atau koclok atau koclak berbunyi. Jadi batu mekocok adalah sebuah batu yang unik jika digoyangkan atau dikocokkan berbunyi. Nah, jika digoyangkan. Sekarang zamannya sangat canggih. Batu mekocok pun bisa dibikin. Sebenarnya kalau dari pewisik Kakyang Lingsir Gandamayu, tidak semua secara gampang mendapatkan benda seperti ini. Tergantung jodoh, tergantung tugas yang dibebankan oleh beliau. Bukan karena tingkat spiritualnya. Jika orang yang tidak tahu spiritual malah didekati barang-barang alam seperti begini, jika kita mencari tidak akan dapat. Jika tidak mencari, kayak dikejar oleh barang-barang seperti ini. Batu mekocok ada dua hal. Jika digoyangkan berbunyi. Dan ada juga jika digoyangkan tidak berbunyi. Nah, ini yang uniknya. Kenapa yang tidak berbunyi itu digoyangkan? Bagaimana cara merasakannya? Pakai rasa. Seperti air melencok itu loh. Blung 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 blung. Nah, kayak gitu. Itu. Kayak di galon setengah dikasih air, pas kita jing-jing kayak gini airnya, blung blung, tapi rasa. Apa fungsi batu mekocok? Batu mekocok berfungsi sebagai kesuburan para petani untuk kesuburan tumbuh-tumbuhannya. Bagaimana caranya? Batu ini dimasukkan ke gelas yang ada airnya, direndam. Air rendaman inilah yang dialirkan. Misalnya kita bekerja di sawah, kita taruh paling atas sehingga asaban atau air rendaman batu mekocok ini mengalir. Dan juga jika bermasalah, dicari belalang, dicari tikus, ini untuk obatnya. Ini warisan dari turun-temurun, bukan sembarangan. Karena sudah mungguh ring lontar, sudah ditulis di lontar, batu mekocok untuk kesuburan, kemakmuran. Tetap juga kita memohon kepada beliau Sang Maha Pencipta, ini hanyalah sarana.
sinar beliau datang masuk ke sarana batu mekocok ini, plung, ditaruh air, di sanalah sudah masuk anugerah beliau. Tidak bisa dilihat tapi hanya bisa dirasakan. Jangan sampai tertipu. Banyak sekali orang membuat batu mekocok tanpa alami, persis seperti yang alami. Inilah pencerahannya kali ini. Semoga dimengerti dan jangan keburu nafsu. Baru dibilang batu mekocok dibeli dengan mahal tanpa dicek, itu akan merugikan diri sendiri. Sangat limited alam menciptakan. Tidak sembarangan dikasih orang. Satu, mempunyai tugas yang dibebankan oleh leluhur. Kedua, dijalankan untuk membantu sesama. Dan juga tidak bisa dijual. Jika kita dijual ini, sengsaralah yang menjualnya. Susah hidup, susah segala macam, pikiran bingung, sakit secara batin. Begitulah hukuman dari beliau. Jika kita menjualnya walaupun minta izin, itu pun tidak dikasih oleh beliau, kita akan celaka. Ada pertanyaan lagi, apa pengaruhnya jika seseorang membawa batu mekocok? Batu mekocok ini tidak bikin sakti badan, tidak bikin kebal dari sajam. Bukan itu fungsinya. Hanya sebagai jembatan. Kita memohon kepada beliau, sinar masuk, yang bawa hanyalah energi saja. Energi kedamaian, menenangkan diri, damai di hati. Kalau sudah damai di hati, makmurlah hati, tenang. Itu loh filosofinya. Jangan sampai keliru mengartikan hal tersebut. Nah, begitulah tentang pembahasan kali ini. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang masih penasaran tentang batu koclak atau batu mekocok, sehingga tercerahkan. Tidak lain dan tidak bukan sebagai edukasi, pembelajaran diri, sehingga kita tahu keunikan dari alam. Di balik alam adalah Sang Maha Pencipta. Jika beliau berkehendak, pasti akan terjadi. Jika melenceng dipakai, beliau tidak akan memberikan sinar atau khasiat yang lebih bagus. Dengan cara apa? Memohon dengan tulus, ikhlas, menjalankan kebaikan, kebajikan di jagat ini, ringan tangan untuk membantu sesama. Banyak mengumpulkan uang, nanti suatu saat mati, uang itu tidak akan bisa dibawa ke sana. Hanya sebagai variasi di dunia ini. Apa yang kita bawa ke sana? Tingkah laku yang baik, pemikiran yang baik, karma yang baik. Itulah poin-poin yang kita kumpulkan di jagat ini untuk bekal di suatu saat setelah kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kekayaan, uang banyak, itu tidak berguna di alam sana. Hanyalah karma baik. Jika karma baik yang kita jalankan di jagat ini,
setelah kita dipanggil. Karma baik itulah yang diturunkan kepada anak cucu kita, bukan kekayaan secara materi. Hingga wanta sapunike kirang langkung di tiang nasgang ngerene sinampura dumugi tercerahkan tentang batu koclak atau batu mekocok atau watu kelotok. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap dukung Taru Pingi Channel Bali. Semoga tercerahkan dengan pembahasan-pembahasan tentang hal-hal spiritual, pengobatan, seni dan budaya. Tetap ajak Bali. Salam Rahayu, sinapti untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.